Ya. Hai Bu Tia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dani. Gimana Lagi, kabarnya? Alhamdulillah. Lagi apa nih Bu Tia? Kebetulan saya lagi nggak sibuk nih, lagi ada jam kosong. Gimana Pak Kebetulan nih. Dani? Oke, kebetulan nih ya, saya ada sesuatu nih yang harus dibicarakan nih dengan Ibu. Oke, Pada oke, akhir-akhir boleh. ini saya ada pikiran gimana gitu ya. Ada masalah yang memang harus dibicarakan dengan Ibu, terutama di sekolah dan di kelas saya, Bu. Masalah apa ya Pak Dani? Begini, Bu. Eh, saya sedikit begini ya. Memang ini ada permasalahan yang memang sering dijumpai di sekolah-sekolah lain juga mungkin ya, tidak di sekolah saya saja. Tapi begini, di sekolah saya itu, saya sarana untuk apa, tong sampah itu masih terbatas ya, Bu Tia. Kemudian Iya. banyak anak-anak yang memang kurang sadar dalam membuang sampah nih tempatnya, di tempatnya juga masih rendah gitu ya kesadarannya, sehingga saya sering sekali sih mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap apa, membuang sampah ke tempat sampahnya. Jadi sekarang itu banyak sampah yang berserakan di mana-mana gitu, Bu. Iya, iya, iya. Eee, jadi gini, yang tadi Pak Dani bilang bahwa yang pertama permasalahannya, tong sampahnya terbatas ya, ketersediaan tong sampahnya terbatas. Terus yang kedua, Ya, kesadaran murid membuang sampahnya ya, Pak, ya, masih kurang. betul. Nah, dari sharing kita kali ini kira-kira, apa sih yang ingin Bapak dapatkan gitu dari percakapan ini? Ya, dari mulai mungkin dengan percakapan ini ya, Bu, mungkin saya ingin setidaknya ada beberapa solusi mungkin ya, atau bisa terselesaikan masalah ini. Di sini mungkin Bu, saya juga banyak sampah nih yang di kelas berserakan di kolong meja, kemudian di sudut-sudut kelas, apalagi di belakang lemari buku itu penyimpanan. Wah, itu saling apa, sampah menumpuk banyak sekali. Apalagi saat anak-anak jam istirahat tuh, sampah bekas jajanannya berserakan dan tidak dibuang pada tempatnya. Kadang-kadang tidak sadar membuang sampah plastik es di sembarang. Padahal sudah disediakan tong sampahnya itu ya, tapi belum banyak sih tong sampahnya. Tapi memang saya berkeinginan setidaknya sekolah menyediakan minimal satu tong sampah lah di depan kelas, kemudian di ujung-ujung apa namanya, di ujung-ujung sekolah. Jadi Iya. nanti antara produksi sampah yang dibawa anak dengan tong sampahnya itu lebih seimbang lah, seperti itu Bu Tia. Oh gitu ya keinginan dari Pak Dani. Terus kalau sekarang sampahnya masih tidak tertampung, Pak? Nah, sampai sekarang itu sampahnya masih tetap, Bu, berserakan dan tidak tertampung, masih berserakan di mana-mana ya. Ada di selokan, di apa namanya, di ujung-ujung yang dekat masjid. Dah saya bingung saya harus bagaimana seperti itu, Bu. Terus, kira-kira Pak Dani sekarang rencananya gimana nih untuk mengatasi sampah-sampah yang berserakan itu, terus anak-anak yang masih buang sampah sembarangan? Saya memiliki rencana ya, Bu. Yang pertama itu mungkin saya akan menambah tong sampahnya yang menarik, mungkin karena di SD itu lebih suka kepada warna-warni ya, seperti itu, dengan cara mungkin tong sampahnya akan diberikan gambar-gambar yang unik ya, nanti sehingga mungkin mudah-mudahan ya dengan cara itu nanti bisa meningkatkan kesadaran muridnya untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga apa namanya, lingkungan sekolah itu menjadi bersih, tentunya sehat, juga nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, mungkin rencana saya itu menyarankan kepada murid-murid untuk membawa tumbler minuman, nah atau dan juga kotak bekal makanan. Jadi saat mereka jajan itu
Nah, sampah plastik yang habis jajan itu tidak dibuang sembarangan. Nah, nanti itu sampahnya, sampah plastiknya itu nanti bisa langsung dibuang atau dimasukkan ke kotak bekal makanan yang dibawa oleh murid tersebut. Iya, ide yang bagus sekali ya Pak Dani. Saya kira dari rencana Bapak itu juga bisa mengurangi limbah plastik ya Pak, maupun kertas Ya. dari pedagang gitu. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk merealisasikan ide-ide itu yang tadi Pak? Oh iya, Bu. Begini, yang pertama mungkin nanti saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah mengenai apa namanya pembuatan tong sampah yang unik ini. Kemudian yang kedua, mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat karena di sekolah saya mungkin samalah dengan di sekolah yang lain ada beberapa tingkatan sehingga nanti ketika saya mengkomunikasikan program atau rencana saya ini bisa disosialisasikan ke murid-murid yang lain ya. Nah, salah satunya adalah membawa tumbler atau kotak bekal sebagai wadah nanti ketika mereka akan jajan. Ini dengan tujuan supaya berkurangnya limbah plastik tadi, Bu. Oh, iya iya. Rencananya, udah bagus banget ya, Pak, ya, kalau menurut saya gitu. Kalau menurut pandangan Pak Dani nih, kan dari rencana-rencana tersebut ya, kira-kira sudah mencapai di angka berapa nih kalau misalnya di range-nya 1 sampai 10? Berapa ya? Saya kira mungkin baru di angka 5, Bu. Karena mungkin saya baru rencana dan juga belum mengkomunikasikan nih dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan guru yang lainnya. Hmm, masih di angka 5 ya, Pak, ya? Kemungkinan ada peningkatan nggak atau bertambah gitu dari angka 5 tersebut jadi 7, 9, atau bahkan 10? Insya Allah, Bu, saya punya keyakinan setelah rencana ini terrealisasi, mungkin bisa mencapai angka 8 bahkan sampai 9. Seperti itu, Bu. Oh, Mudah-mudahan. alhamdulillah ya, Pak, ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar, ide-idenya bisa terrealisasi ya, Pak, ya. Iya Bu, Alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah lancar. Terima kasih Ibu Tia yang bisa apa namanya menyempatkan waktu untuk sharing bersama saya dan Alhamdulillah mungkin sekarang saya lebih apa namanya lebih terbuka dan sedikit apa namanya dan lebih apa sampaikan permasalahan yang saya simpan di pikiran saya dan ini menjadi sebuah solusi buat saya. Terima kasih Bu Tia. Ya, sama-sama Pak Dani. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa saling support ya Pak ya. Terima Ya, kasih. ya mangga Bu Tia. Iya, luar biasa sekali pas